wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jaili dengan NIM terakhir adalah 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang nahi, amr dan nahi, am dan khos, nasih dan maksus. Yang pertama adalah amr. Amr adalah perintah Allah SWT ataupun Nabi Muhammad SAW yang melalui Al-Quran dan hadis. Am adalah perintah yang wajib ataupun yang sunnah. Contoh dari hadis adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah nahi. Nahi adalah larangan yang diberikan oleh Allah SWT ataupun Rasulullah SAW yang melalui Al-Quran dan hadis. Nahi adalah larangan yang haram ataupun makruh. Contoh dari surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang kedua adalah am dan khos. Yang pertama adalah am. Am adalah teks yang memiliki makna umum dan tidak terbatas pada kasus ataupun situasi tertentu. Am dapat berupa ayat Al-Quran ataupun hadis yang memiliki makna luas. Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ayat ini berlaku untuk semua orang, terutama yang sudah balik ataupun yang berakal. Terus yang kedua adalah khos. Khos adalah teks yang memiliki makna khusus dan terbatas pada kasus ataupun situasi tertentu. Khos dapat berupa ayat Al-Quran ataupun hadis yang memiliki makna spesifik. Contoh dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Ayat ini khusus berlaku untuk orang yang hendak sholat dan dalam keadaan hadas kecil. Yang selanjutnya adalah nasih. Nasih adalah teks yang
menggantikan ataupun membatalkan teks lain yang sebelumnya. Nasih dapat berupa Al-Quran ataupun hadis yang menggantikan hukum ataupun aturan sebelumnya. Contoh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawali wajhaka fadaral masjidil haram, yang artinya sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menekan ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Namun kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang mengubah arah kiblat ke Ka'bah. Yang kedua, yang selanjutnya, yang terakhir adalah mangsuf. Mangsuf adalah teks yang digantikan atau dibatalkan oleh teks lain yang kemudian mangsuf dapat berupa ayat Al-Quran ataupun hadis yang hukum atau aturannya telah digantikan oleh teks lain. Contoh dari surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Namun kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang mengharamkan khamar secara total dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan memahami konsep-konsep tersebut beserta contohnya, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum dan aturan dalam Islam diterapkan, bagaimana perubahan-perubahan tersebut terjadi di sejarah Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.